Mainkan strategi cantik, Jokowi buat Uni Eropa bingung bayar pajak bauksit hingga nikel. Parts where we cooperate, but there are other parts where we are strong competitors, and for that we also as G7 know that we need to have our tools, for example a 5G toolbox or foreign direct investment screening, and other tools. And then there's the third part, and that is an important one. It's about fundamental rights, human values and democracy, and here it's very clear, here we are systemic rivals without any question. Now what the connectivity. Biasanya awal-awal memang terjadi penurunan ekspor, biasanya, tapi begitu nanti tahun kedua, ketiga, keempat itu mulai kelihatan lompatannya. Ini pengaman kita di nikel seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu, saya sampaikan pada para menteri, jangan bimbang mengenai policy ini. Jadi kita harus yakin. Halo sahabat bagi-bagi, permainan Jokowi ini membuat Uni Eropa kewalahan. Pasalnya tak hanya satu kebijakan saja. Jokowi gunakan banyak sekali kebijakan agar Uni Eropa runtuh di mata internasional. Tingkah laku Jokowi membuat pemimpin Uni Eropa harus bersabar. Pajak menjadi solusi terakhir agar Uni Eropa mendapatkan komoditas dari Indonesia. Negara Eropa memang sudah melarang komoditas dari Indonesia untuk dijual di negaranya. Namun tidak dengan nikel dan bauksit. Negara ini sangat membutuhkan nikel dan bauksit, karena untuk membuat barang-barang jadi. Dan dengan liciknya, negara tersebut menginginkan nikel dan bauksit, namun menolak kelapa sawit dan komoditas unggulan lainnya. Ini terkait energi baru terbarukan. Pasalnya jika Eropa mengizinkan produk seperti sawit dari Indonesia, mereka sama saja menjatuhkan produknya sendiri. Dengan ini mereka harus mengemis dan membayar pajak yang besar atas ekspor dari Indonesia. Sahabat bagi-bagi, keuntungan demi keuntungan ekspor dari hilirisasi program Jokowi terus terlihat jelas. Dahulu, sebelum diterapkan pelarangan ekspor nikel, nilai ekspor Indonesia hanya 3,40 miliar US dollar, dan kini nilainya melonjak mencapai 12,35 miliar US dollar. Dengan pengalaman ini, membuat Jokowi semakin yakin, dan terus stok komoditas lain, dan yang terbaru adalah bauksit. Belajar dari kebijakan pemerintah, untuk melarang ekspor biji nikel, yang mulai awal tahun 2020 membawakan hasil yang positif. Membuat Jokowi ketagihan membuat kebijakan baru. Nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan sejak pemerintah memberlakukan kebijakan itu. Seiring dengan naiknya komoditas nikel, membuat Indonesia mulai kebanjiran orderan. Dan dengan kesirikannya Uni Eropa terus menggugat di WTO. Sahabat bagi-bagi, oleh karena itu, pemerintah terus memacu tumbuhnya industri smelter yang terbukti memberikan multiplier effect, atau efek pengganda yang luas, bagi perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik atau BPS, mencatat industri pengolahan menjadi kontributor terbesar, jika dilihat menurut sektornya. Dengan nilai ekspor mencapai 19,79 miliar US dollar pada Agustus tahun 2022. Sektor manufaktur ini mengalami pertumbuhan 13,49% apabila dibandingkan dengan nilai posisi pada Juli tahun 2022. Sahabat bagi-bagi, kenaikan ekspor ini didorong oleh komoditas minyak kelapa sawit, besi baja, peralatan listrik, kendaraan, dan bagiannya, serta turunan nikel. Di mana sampai saat ini, Kementerian Perindustrian fokus memacu hilirisasi industri berbasis agro bahan tambang mineral, serta migas dan batu bara. Menurutnya, banyak manfaat yang telah didapatkan Indonesia dari implementasi kebijakan hilirisasi. Antara lain menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan pekerjaan, dan memberikan peluang usaha. Melalui hilirisasi, Indonesia tidak lagi menjual barang mentah, namun sudah diolah baik itu produk setengah jadi, maupun menjadi produk akhir. Kinerja ekspor dari sektor industri manufaktur masih terus melambung, meskipun berada di tengah resiko ketidakpastian kondisi global, yang membayangi ekonomi nasional. Sahabat bagi-bagi, Manperin juga menegaskan, pengapalan sektor industri manufaktur konsisten memberikan andil besar terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan kita, surplus selama 28 bulan berturut-turut, dan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi, berada pada jalur yang tepat.
Surplus neraca perdagangan tidak terlepas dari program hilirisasi industri yang terus dijalankan, guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia. Adapun kebijakan pemerintah melarang ekspor biji nikel mentah, memicu gugatan dari Uni Eropa yang dilayangkan melalui WTO pada November tahun 2019. Dalam gugatannya, Uni Eropa menilai bahwa Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO, untuk memberikan akses seluasnya bagi perdagangan internasional, termasuk diantaranya produk nikel mentah Indonesia, yang kini juga sedang menunggu hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa dagang, yang dilayangkan oleh Uni Eropa, dalam sidang WTO, terkait larangan ekspor biji nikel. Gugatan itu juga sedang dalam proses panel sengketa awal dan masih menunggu keputusan final dari WTO. Sahabat bagi-bagi, jalan terjal reformasi ekonomi mengadang, ketika Badan Penyelesaian Sengketa pada Oktober lalu, memenangkan gugatan Uni Eropa, atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor nikel. Kegagalan di WTO, juga sempat dikhawatirkan menjadi batu sandungan untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi di tanah air. Bangsa yang kaya akan sumber daya alam ini, tentunya sudah jera, setelah puluhan tahun hanya menjadi eksportir bahan mentah tanpa menghasilkan nilai tambah. Namun pemerintah sudah mengambil sikap, Presiden RI Joko Widodo ngotot, bahwa hilirisasi komoditas tambang harus terus berjalan. Sahabat bagi-bagi, Presiden memahami larangan ekspor bahan mentah tambang dari Indonesia, akan merugikan banyak negara lain. Ini terlena dengan kebijakan longgar atau sumber daya alam Indonesia. Dalam hal nikel, Uni Eropa merasa tidak nyaman, dengan larangan ekspor mineral logam itu. Karena dapat mengganggu pertumbuhan industri baja anti karat, atau stainless steel, di negara-negara anggota blok itu. Nikel kerap disebut sebagai the mother of industry, karena pengolahan jenis logam ini, menghasilkan produk turunan ke banyak sektor, yang dibutuhkan manusia, seperti sendok, baterai, telepon genggam, hingga kendaraan. Nikel juga diprediksi akan menjadi primadona, seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku mineral logam itu, untuk produksi baterai dan kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai salah satu industri masa depan. Indonesia juga menguasai lebih dari 20% total ekspor nikel di dunia. Indonesia juga menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa. Sahabat bagi-bagi, sebagai negara yang berdaulat dan berpegangan pada Konstitusi UUD 45, Indonesia mutlak membutuhkan hilirisasi karena sumber daya alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makanya dukung terus kebijakan Indonesia, mari kawal Indonesia untuk menjadi negara maju. Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Hurra!